sehingga tidak ada pencitraan. Yang penting bisa berkumpul, menyatukan pendapat itu sangat bagus. Pandangan terhadap perkembangan Kota Batu sekarang ini itu seperti gimana? Karena jenggot ini langsung dikira teroris. Di antara kabut tipis dan udara yang sejuk, ada sebuah kota kecil yang tumbuh jadi destinasi besar. Kota yang katanya maju, tapi hatinya tetap sederhana. Tempat di mana modernitas tak pernah mampu menghapus rasa guyup dan rukun. Tapi, apakah nuansa desa itu masih hidup hari ini? Bersama Dr. Andes Haji Sugiarto, MM, MBA, MM, Ketua Paguyuban Wong Batu di Jakarta, kita akan menelusuri ingatan, rindu, dan harapan tentang Batu, kota yang maju tapi tak lupa akar. Selamat datang di podcast Ladon Entertainment. Selamat pagi Pak Andre, selamat datang di podcast Amendi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Andre sehat selalu ya Pak Andre juga. Pak Sugiarto ini wong asli Batu ya? Asli Batu. Tapi sekarang stay di Jakarta. Dan di Jakarta bikin namanya Paguyuban Wong Batu di Jakarta. Iya. Itu berarti perkumpulan orang Batu di Jakarta gitu Pak? Iya. Oke. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira sejarahnya ini dari Pak Giarto di Batu hingga sampai merantau sampai stay di Jakarta dan akhirnya bikin paguyuban itu Pak? Terima kasih Pak Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, suatu pertanyaan yang sangat-sangat indah. Mengingatkan kami meninggalkan Batu itu tahun 75. TK, SD, SMP ada di Batu, SMA kami di SMA Negeri 2 Malang, Marta Dinata, di Kidul Pasar itu. Begitu lulus 74 langsung 75 masuk Akabri Udara. 2000 saya mendirikan Paguyuban Arek Batu yang di Jonrejo itu berubah, minta namanya jangan Arek Batu, Paguyuban Wong Batu. Itulah terjadilah Paguyuban Wong Batu hingga saat ini saya sebagai ketua Paguyuban Wong Batu. Tidak ada iuran, tidak ada uang muka, tidak ada kencreng-kencreng. Ada kegiatan, ada rezeki, langsung mengumpulkan. Masya Allah, ini yang sangat mulia yang sangat menggembirakan bagi kami. Terbentuknya dari tahun 2000 ya, dari 25 tahun yang lalu. 25 tahun, berarti sebelum Kota Batu berdiri berarti ya? Maksudnya sebelum menjadi kotatif dong? Kan sekarang ulang tahunnya 24. Berarti sebelum itu udah di sana udah bikin dulu ya paguyuban. Sekarang sampai sekarang jumlah anggotanya berapa Pak? Banyak sekali ya. Malah wajar lah kalau kepingin suatu saat kalau ada kumpul-kumpul silakan orang Batu lah. Jadi kalau dulu kan di tempat saya termasuk di kantor saya, tapi saat ini adanya Bapak Musin punya adik, punya pesantren di Pasar Rebo sana, sering dikumpulkan. Kemarin hadir semua mantan Kapolda Jawa Timur, Komjen Anton, saat ini Wakabin. Hanya saya yang jenderal, banyak sekali, laut, darat, udara, alhamdulillah berkumpul di Paguyuban sana banyak sekali orang. Daerah mana itu Pak? Paguyubannya? Paguyuban ada di Jakarta, tapi pada saat ini kumpulnya ya, kumpulnya berpindah-pindah. Yang terakhir adalah pada saat itu di pesantrennya Pak adiknya Pak Muksin di Pasar Rebo sana. Kalau Pak Andre masih sering juga kumpul-kumpul di Jakarta gitu, kalau misalnya ke Jakarta? Iya. Saya kadang ya ke teman-teman gitu, masih banyak teman-teman lama gitu. Nostalgia. Kadang ya ke beliau ini, ke Pak Nostalgia. Jenderal Giarto ini ngomong-ngomong, ya tukar pikiran soal Kota Batu gitu. Nah, Pak Giarto, biasanya gitu kegiatan rutinnya apa Pak yang dilakukan supaya untuk menjaga kebersamaan gitu? Kembali lagi kita tidak berbicara politik ya. Sehingga tidak ada pencitraan. Yang penting bisa berkumpul, menyatukan pendapat itu sangat bagus. Gak sampai ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut seperti partai politik, tidak. Karena kita tidak ada sokongan dana dari pemerintah, tidak. Hanya bagaimana bisa pengumpulan sudah merupakan yang sangat mulia. Tempatnya adiknya itu adalah Pak Haji Mas'ud, ada di Pasar Rebo itu. Pesantrennya bagus. Maka apabila ada kumpul semua datang ke sana.
Insya Allah nanti bulan Desember akan saya kumpulkan wong-wong Batu. Ya, kalau biasanya gitu kalau kumpul gitu kegiatannya apa kan? Siapa tahu kan ada arisan atau gimana? Oh, hanya membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Bagaimana kita menceritakan masa-masa Islam berdiri, termasuk yang sering menyampaikan adalah Haji Bang Kabul ya. Orang Panjang Kabul itu ternyata walaupun bukan pesantren tapi alhamdulillah kami juga tidak pernah IAIN, tidak pernah pesantren, tapi kalau suruh ceramah atau khotib Jumat insya Allah enggak. Ini insya Allah akan nanti sudah disuruh di Kodam Brawijaya nanti enggak salah kalau kayak Kamis dan Jumat mungkin saya ke sana. Oke. Ceramah. Demikian ya. Siap. Loh, Pak Andre, itu selain di Jakarta gitu ada paguyuban wong Batu di kota-kota lain juga enggak? Ada gitu, ada gitu, tapi terbatas ya. Yang saya lihat itu, saya pernah ke Balikpapan itu, tapi terbatas sekali gitu. Paling aktif ya Jakarta aja ya? Paling banyak yang saya lihat itu di Jakarta gitu. Dan saya sangat mengapresiasi Giarto dan teman-teman Jakarta gitu. Karena dengan paguyuban ini, orang-orang Batu itu bisa saling mengenal gitu. Yeah. Saling mengenal, silaturahim, terus bisa banyaklah tentang Batu ini mereka gitu. Dengan rutin itu mesti ada gitu di Jakarta gitu. Pak Giarto yang adakan kadang pernah juga di mana di kantornya itu di gedungnya Indosemen itu di mana Jalan Panglima Sudirman itu. Karena saya diundang gitu. Di sana. Lah Pak Giarto ngundang teman-teman banyak gitu. Nah, ini menurut saya bagus sekali gitu. Nah ini positif sekali gitu, bagus gitu. Saya sangat mengapresiasi lah gitu. Oke, berarti kalau misalnya aku ke Jakarta berarti harus hubungi Pak Giarto ya supaya kumpul-kumpul. Saya tambahkan, mohon maaf. Iya, siap. Pak Andre sangat benar itu. Salah satu ya, di tempatnya rekan-rekan Pak Andre ada namanya Pak Samsul almarhum ya. Samsul ya. Kami di rumah ujung aspal ini punya Elf untuk 12 seat. Ada Innova, ada Fortuner. Hanya untuk melayani orang-orang Batu yang ke Jakarta. Ya, Pak Andre, tadi kan disampaikan apelnya dulu besar-besar sekarang kecil. Kan Pak Anden sebagai Ketua Pokja yang dulu juga ikut mendirikan sebagai Kotatif Batu ya. Iya. Itu gimana tanggapannya Pak Andre? Ternyata kok dulu besar sekarang kecil nih. Iya. Apakah sesuai komitmennya Pokja nggak dulu ini? Memang dulu itu penghasilan apel itu bagus ya. Bagus sekali memang seperti kata Pak Jenderal Sugiarto. Itu memang jenis contohnya Room Beauty ya. Room Beauty itu besar gitu. Ada apelnya gede-gede gitu. Nah itu memang bangga kita dulu masih cilik, masih muda-muda itu wah seneng sekali ngelihat gitu. Tapi memang seiring waktu ya, mungkin karena obat, karena tanah kita rusak, jadi apelnya itu kadang ya mudah kena penyakit. Terus hasilnya juga enggak maksimal seperti itu. Masih ada peluang lah untuk memperbaiki itu kembali lagi dengan cara mungkin organik ya. Tapi tanahnya sudah gitu tadi kan katanya ada persilangan dengan jeruk tadi kan karena ada penyakit tadi itu. Iya. Apakah masih bisa diperbaiki? Masih bisa. Masih bisa ya. Peluangnya masih ada gitu. Pertama kalau nanti ada keinginan kuat dari pemerintah untuk untuk pertanian organik itu bagus nanti. Jadi tidak pakai obat gitu. Pak, kalau Kota Batu ini diibaratkan manusia ini. Sekarang ini tumbuh sosok seperti gimana Kota Batu ini? Ya. Menurut Pak Andre? Kalau menurut saya sekarang ini memang lebih banyak, saya lihat itu banyak pembangunan ya. Pembangunan gedung-gedung, maksudnya fisik gitu. Iya. Nah, pembangunan ini kan untuk Batu gitu sebagai kota yang pegungan, kota pertanian. Apa salah Pak emang pembangunannya? Enggak salah gitu. Cuman kita ini sekarang ini memang harus punya konsep yang jelas gitu. Jadi Pokja pernah nawarkan gitu. Kita pernah nawarkan itu sudah 24 tahun. Saat kita berjuang itu kita sudah nawarkan Batu itu harus punya konsep yang bisa mengamankan Kota Batu, yang bisa memproteksi Kota Batu, yang bisa menjadi arahan siapapun wali kotanya. Itu nanti bisa mengikuti konsep itu gitu. Nah, konsep kita yang pernah kita lemparkan itu kan Batu kota bernuansa desa. Iya. Oke, Pak Giarto. Iya. Tadi Pak Andre sudah nyinggung kota bernuansa desa ini. Kalau menurut Pak Giarto sendiri ada pengertian lain nggak
kota bernuansa desa ini seperti apa, Mas? Menurut Pak Giarto ini? Oke. Awal saya katakan tadi, di Jalan Waktu, Batu kota wisata, yang heli. Sekarang muncul dari Pokja ini, Batu kota wisata, tapi kembali ke Bernuansa desa. Ini bukan yang salah, bukan. Bisa doa seperti kayak istilah ijo royo. Jangan sampai bangun, tetapi tidak memperhatikan tamannya, tidak memperhatikan tentang pembangunannya. Ini sekali lagi, bukan sudah kota langsung kembali ke desa, bukan. Tapi ijo royo, sehingga kesejukannya. Ingat ya, Kota Batu ini bukan seperti kota-kota lain. Dikelilingi gunung Arjuna, Gunung Panderman, Gunung Bebek, sehingga sangat-sangat sejuk, sangat-sangat menumbuhkan pertanian itu sangat bagus sekali. Ini Allah yang memberikan, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi, jangan sampai ide yang Pak Soto ini langsung dampak orang yang nggak ngerti, ini Pak Hendrik kok mengendaki kembali ke desa, bukan. Bernuansa desa yang tertata dengan rapi. Mohon maaf lah, saya orang Batu yang di Jakarta itu melihat Jatipak 1, 2, 3, ini bangga karena apa? Bangganya karena kota wisata itu terwujud ini. Sehingga Masya Allah, ada di antara teman, Mas Giarto, aku nggak pulang loh. Kenapa lebaran nggak pulang? Kan minta maaf orang tua. Kan sudah nyekar, macet, males aku loh. Jadi terucapkan, maka sekali lagi mohon didengar oleh Pemkot ini, harus ada solusinya ini. Pak Kabul pernah, Pak Imam Kabul membuat jalur ke arah BNN atau Nurul Kobi itu ke arah langsung sampai ke Karangploso, melewat Arhanut sana. Loh, ini sekarang kan dihentikan kan? Bukan kami, tapi harus ada jalan lain nanti, alternatif lain. Mojokerto, Mojo Agung, itu kalau dibenahi jalan yang tikungan terlalu nanjak itu dibenahi, insya Allah jalan itu untuk melancarkan orang yang dari Surabaya menuju Kota Batu. Termasuk yang sekarang mohon maaf yang Temas itu, bukan kami tidak situ, sekat gitu Temas itu di dekatnya Bantos itu, sudah masyarakatnya kampung-kampung sangat maka kecil. Hati-hati apabila persahabatan, janganlah kembali lagi kepada dia yang di Gunung Ukir itu, kembali karena Nurul Kobi, termasuk yang di Jalan Poso dibuat. Ini adalah jalan solusi untuk mengatasi adalah kemacetan. Begitupun harapan kami tentunya. Pemkot baru dengan masyarakat Batu. Masyarakat Batu ini karena Pak Andre termasuk ini memasukkan masukan yang profesional. Jangan sampai ada dengan kekasar, apalagi demo, nggak boleh. Solusinya dengan tertulis, disampaikan dengan sangat menyenangkan. Insya Allah yang Pemkot yang senang akan terlaksana, akan senang. Ini adalah hadapan kami. Kan Batu sudah terkenal gurunya ya. Terkenalnya di Batu nggak ada jenderal. Tapi setelah saya Marskal Bintang itu kok sangat bertaburan, yang marinir, yang polisi, jenderal semua. Jadi kalau saya sekarang kalah dengan namanya tetangga kami yang Bintang 3. Sekarang buat juga orang-orang sukses yang banyak orang sukses juga dari Kota harus Batu. Ada memberikan motivasi. Saya dapatkan pada saat itu pindah langsung dari kapten senior kok langsung ke Mabes Abri. Loh, apa itu Mabes Abri? Bukan di logistik, bukan di operasi, personil. Maka wajar sudah tahu satu persatu di mana-mana anak-anak Batu yang sangat. Demikian Mas Sandi. Pak Andre, kalau tadi ngomongin kota bernuansa desa ini, kan kalau kita dengar kan seolah-olah lebih ke tradisional gitu ya. Kalau kedengarannya kan kota tapi lebih ke tradisional gitu. Menurut Pak Andre emang kalau di bidang wisata ini modelnya seperti gimana? Ya, kita kan pariwisata ini kan karena ini kota pariwisata ya. Dengan Batu kota bernuansa desa itu bukan berarti ada Batu jadi desa jadi kota, bukan. Tapi kelebihan itu digabungkan gitu. Nah, pariwisata tetap jalan. Saya pikir malah bagus dengan konsep ini gitu. Maksudnya apa? Bisa memproteksi gitu. Oke, Pak Giarto, ini kalau dari sudut pandang warga Batu di Jakarta ini, pandangan terhadap perkembangan kota Batu sekarang ini itu seperti gimana? Dari pariwisata, pertanian, atau juga dari generasi mudanya ini, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi. Kembali lagi apa yang disampaikan Pak Andre tadi. Bukan kota wisata kembali ke desa sehingga kelihatan apa? Kok kembali kan? Bukan. Apa yang disampaikan Anda tertata dengan rapi.
Itu. Yang kedua, sekarang yang perlu dilihat di saat apel sudah tidak menonjol lagi. Maka kemarin Pak Hendrik, masya Allah, adiknya, anaknya si adik kan, pembuangan di Pulau Kerja itu rumah tingkat 1,3 miliar. Bukan lulusan sarjana dia, hanya cukup SMA. Tapi bagaimana punya ide, menanam bunga mawar, sampai distributor dari masyarakat. Ini yang perlu nanti Pemkot untuk memasyarakatkan, untuk menunjukkan ini loh batu ini. Gitu kan Puntun kan sekarang kiri kanan kan jualan kan, tapi tidak seindah yang sekarang di Purwokerto nya. Masya Allah, itu langsung dikirim ke daerah-daerah, termasuk yang bahkan sampai ke Irian loh. Irian itu pakai pesawat, langsung tuh sangat butuhnya bunga-bunga mawar yang besar-besar itu. Hal seperti ini yang mungkin masyarakat belum tahu ini. Sekali lagi kami dari masyarakat Jakarta, Orang Batu yang Jakarta ini, tolong digerakkan makin bagus, termasuk yang idenya Pak Imam Kabul itu, religi, mengarah kepada mana? Pondok-pondok pesantren, mengabaikan masjid-masjid, dengan dilihat jumlahnya. Bagaimana marbot tiap bulan dapat itu, wah senang gembira, istilahnya diwongke, diorangkan, sehingga membuat kita senang mendengar apa kegiatan Pak Imam Kabul. Demikian Pak. Oke, Pak Andre, harapan ke depannya Pak Andre buat Kota Batu. Saya setuju sekali itu. Bagus lah yang dinasehati oleh beliau untuk aktivis LSM gitu. Itu bagus sekali saya pikir gitu Mas Hendy. Ya. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Pak, aku panggilnya Pak Jenderal ya. Pak Jenderal sama Pak Andre karena karena jenggot ini langsung dikira teroris. Ternyata benar-benar mantan pensiunan. Sampai sekarang kembali lagi masih aktif sebelum pensiun ya. Hal seperti ini mengapa kadang-kadang kita dimarahin dengan dimarahin Angkatan Udara ya, Marsikal pertama ya. Kalau darat banyak bintangnya, polisi juga banyak, tapi udara kan sangat-sangat jarang sekali. Tapi kalau alhamdulillah Mbak, bukan karena hebatan saya, Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesempatan. Jadi nggak boleh sombong. Tidak masuk surga orang yang punya sombong walaupun sebesar debu. Harus dipahamkan ini. Jangan karena jenderal langsung sombong di Batu, nggak boleh. Oke, terima kasih karena sudah berbagi obrolan di podcastnya Samendi. Dan dari obrolan ini mungkin belajar bahwa dari kemajuan ini kita nggak harus melupakan akarnya kan gitu. Betul. Dan Kota Batu boleh berubah tapi semangat guyup, gotong royong dan kesadaran harus tetap hidup. Oke, karena disitulah letak keindahannya kota yang maju tapi tetap bernuansa desa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Sobat Ladon. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kami sekali lagi sangat antusias kepada masyarakat Batu yang saat ini menjadi Pemkot, dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh orang Batu asli dan masuk wakilnya orang Batu. Mudah-mudahan depan Masya Allah anak orang Batu termotivasi dengan kehebatan Batu. Demikian kami tutup dengan subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.